Halo Sobat Bukupedia, kali ini kita bakal ngomongin soal geospasial. Tapi beberapa dari kita pasti masih bingung, apa sih geospasial itu? Nah, menurut pengertiannya sendiri, geospasial atau ruang kebumian adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Geospasial juga terdapat dalam bentuk data atau sering disebut juga geospasial data. Nah, penggunaan geospasial atau yang lebih digunakan dengan geographic data and information dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk berbisnis makin banyak digunakan loh. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan geospasial data, seperti untuk pemetaan, analisa, dan lain sebagainya. Namun, tahukah Sobat Bukupedia bagaimana penerapan dari geospasial data yang kita miliki? Nah, berikut 5 cara penerapan data geospasial yang mudah untuk digunakan. Di urutan pertama, mapping. Mapping atau pemetaan ini merupakan penerapan geospasial data yang paling sering digunakan oleh sebagian orang, baik individu maupun bisnis. Sobat Bukupedia bisa memvisualisasikan berbagai data geospasial seperti building footprints, rute perjalanan atau point of interest. Mapping atau pemetaan adalah langkah awal untuk melakukan penerapan geospasial data yang Sobat Bukupedia miliki. Di urutan kedua, site selection. Jika Sobat Bukupedia seorang pembisnis atau pemilik sebuah perusahaan, khususnya retail, penerapan site selection ini sangat bermanfaat untuk Sobat Bukupedia yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke daerah yang Sobat Bukupedia belum ketahui sebelumnya dengan mudah loh. Sobat Bukupedia dapat menggabungkan banyak dataset untuk divisualisasikan ketika ingin melakukan site selection seperti consumer spending, demografik di sekitar daerah tersebut, dan lainnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih atau membatalkan pilihan lokasi retail, seperti di mana Sobat Bukupedia saat ini memiliki lokasi, apakah toko terdekat lainnya akan bersaing dengan Sobat Bukupedia, atau mungkin dapat membantu Sobat Bukupedia. Seberapa dekat Sobat Bukupedia dengan tempat tinggal para pelanggan yang ingin Sobat Bukupedia tarik, lalu seberapa mudah akses itu Sobat Bukupedia dari segi transportasi ke pelanggan target tersebut. Banyak pertanyaan ini yang bisa dijawab dengan menerapkan site selection. Di urutan ketiga, urban planning. Teknik dan aplikasi ilmu data geospasial dapat membantu jika Sobat Bukupedia berada di pemerintahan atau sektor publik. Sobat Bukupedia dapat membuat keputusan community planning yang baik berdasarkan data mengenai lokasi bangunan dan lokasinya, tempat tinggal orang, kemana biasanya mereka pergi dalam sehari, dan rute apa yang mereka ambil untuk sampai ke sana. Misalnya, Sobat Bukupedia dapat merencanakan konstruksi jalan atau sistem transportasi lain untuk memangkas waktu berjalan atau berkendara ke tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. Atau Sobat Bukupedia dapat melakukan hal sebaliknya dan merencanakan untuk membangun fasilitas penting seperti rumah sakit atau sekolah di area yang sudah dapat diakses dan banyak dilalui pejalan kaki. Di urutan keempat, network planning. Perencanaan sistem telekomunikasi adalah bidang lain di mana data geospasial dapat informatif. Misalnya, data foot traffic dapat membantu penyedia merencanakan infrastruktur mereka di sekitar area tersibuk di suatu lingkungan. Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mencapai cakupan seluas mungkin dengan jumlah perangkat keras yang paling sedikit. Di urutan kelima, risk assessment. Industri asuransi adalah sektor lain yang semakin memanfaatkan aplikasi data geospasial untuk mengembangkan kerangka kewajiban untuk bangunan. Perusahaan asuransi perlu mengetahui sejumlah sifat geospasial mereka. Ini termasuk tepatnya di mana sebuah bangunan berada, berapa banyak ruang yang dibutuhkan, dan seberapa dekat bangunan di sekitarnya. Atribut ini memungkinkan mereka menilai seberapa rentan sebuah bangunan terhadap hal-hal seperti cuaca yang merusak atau bahkan kerusakan yang secara tidak langsung disebabkan oleh sumber lain. Misalnya, kebakaran yang meluas, kecelakaan kendaraan, atau semacamnya. Selain itu, perusahaan asuransi perlu mengetahui hal-hal seperti banyak bisnis yang berada di gedung yang sama bersama dengan apa yang mereka lakukan atau jual. Beberapa bisnis menghadirkan lebih banyak bahaya daripada yang lain, yang dapat mempengaruhi penilaian risiko.
Bahkan untuk operasi terdekat, hunian adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Semakin banyak orang yang tinggal di atau mengunjungi sebuah gedung setiap hari, semakin besar resiko kecelakaan terjadi. Bagaimana? Menarik bukan? Untuk informasi lebih lanjut, tetap pantengin YouTube Bukupedia University dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah!